Sejarah peradaban Islam, perkembangan kebudayaan Islam Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada video saya kali ini. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana Safari, biasa dipanggil Alan. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2022 kelas A. Baik, langsung saja kita akan memasuki pembahasan mengenai materi yang akan saya bahas. Untuk yang pertama adalah sejarah singkat Khulafaur Rasyidin. Jadi, setelah Rasulullah sakit dalam beberapa minggu, beliau wafat pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal 10 Hijriah di Madinah. Persiapan pemakamannya dihambat oleh Umar yang melarang siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Ia berkeras bahwa Nabi tidaklah wafat, melainkan sedang tidak berada dalam tubuh kasarnya dan akan kembali sewaktu-waktu. Abu Bakar yang kebetulan sedang berada di luar Madinah demi mendengar kabar itu lantas bergegas kembali. Ia menjumpai Umar yang sedang menahan muslim lain dan lantas mengatakan, "Saudara-saudara, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa mau menyembah Allah, Allah hidup selalu tak pernah mati." Ini perkataan dari Abu Bakar. Kemudian beliau pun membacakan salah satu ayat dari Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala 'aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Yang dimana artinya adalah sebagai berikut. Dan Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Quran Surah Ali Imran ayat 144. Umar lantas menyerah dan membiarkan persiapan penguburan dilaksanakan. Oke, langsung kita masuki pembahasan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, kata khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah SAW. Istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah wafat dan bukan sebagai nabi atau rasul. Masa Khulafaur Rasyidin termasuk generasi terbaik setelah zamannya Rasulullah SAW. Oke, berikutnya kita menuju pembahasan mengenai biografi dan kepemimpinan serta prestasi dari seorang Umar bin Khattab. Profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Rabi'ah bin Abdullah bin Qarah bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hansamah binti Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 di kota Mekkah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun dari suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekkah pada saat itu. Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia bisa membaca dan menulis yang pada itu merupakan sesuatu yang langka. Beliau memiliki fisik yang tinggi, memiliki karakter keras dan tegas sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekkah. Beliau seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat istiadat jahiliyah, antara lain pernah mengubur putrinya hidup-hidup dan seorang peminum berat. Beliau sangat memusuhi dan membenci Islam. Peristiwa Islamnya Umar bin Khattab sangatlah istimewa. Suatu hari Umar mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya.
Di tengah perjalanan beliau mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika dia tiba di rumah adiknya, ia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar minta adiknya untuk memberikan lembaran-lembaran tersebut. Namun, adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Selesai mandi, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya. Maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat awal pada surah Thaha. Kemudian, Umar bin Khattab pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Maka bergemalah takbir keluar dari mulut para sahabat yang hadir pada saat itu. Menurut riwayat, Umar masuk Islam setelah masuk 40 laki-laki dan 11 perempuan, atau menjadi orang yang ke-52 yang masuk Islam. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Umar adalah orang yang ke-40 masuk Islam. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam mulai berubah menjadi sikap lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Dengan watak yang tegas dan keras, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Nabi Muhammad memberinya gelar Al-Faruq yang berarti sang pembeda. Umar bin Khattab memiliki pemikiran kritis. Dia sering memprotes kebijakan Nabi Muhammad SAW yang dianggap tidak rasional. Misalnya tentang perjanjian Hudaybiyah yang menurut Umar merugikan umat Islam. Di samping memiliki daya kritis, tegas dan keras, Umar bin Khattab memiliki sikap yang sangat mulia, yaitu seseorang yang amat mudah menangis tersentuh bila mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia akan luluh hatinya jika dibacakan ayat Al-Quran. Berikutnya mengenai kepemimpinan Al-Faruq. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau memproklamirkan dirinya sebagai Amirul Mukminin. Beliau memprioritaskan perluasan Islam. Perluasan Islam mencapai sepertiga dunia. Islam bisa tersebar sampai ke daratan Eropa. Ketegasan dan kebijaksanaan membawa Islam menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Posisi Islam menyamai kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia. Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi. Pemerintahan yang diadopsi dari Persia, administrasi pemerintahan mengatur 8 wilayah provinsi Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan juga Mesir. Beberapa departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah, sehingga berdirilah Baitul Mal. Dalam merapikan sistem administrasi, beliau menerapkan kalender Hijriyah, penanggalan berdasarkan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan bulan Muharram sebagai awal dari bulan kalender Hijriyah. Saya akan spill beberapa lagu anak-anak yang biasa saya ajarkan mengenai pengenalan bulan-bulan Hijriyah. Lagunya seperti berikut. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan dalam Islam. Nah, itulah tadi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Dalam proses peralihan kepemimpinan, Umar bin Khattab tidak menggunakan cara yang dilakukan oleh Abu Bakar. Beliau lebih memilih tim formatur yang terdiri dari 6 orang sahabat Nabi. Tugasnya itu untuk memilih di antara mereka sebagai penggantinya. Melalui proses persidangan, tim formatur terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti dari Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'id bin Hudair, Al-Ansari, Sa'id bin Zaid, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansar. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuan agar ketika sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah. Keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam sehingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri namun persetujuan umat muslim semua. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai Khulafa Ar-Rasyidin atau pengganti Rasul, tapi beliau mengklaim dirinya sebagai Amirul Mukminin atau pengurus urusan orang-orang mukmin.
Umar menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Beliau ditusuk dengan sebuah pisau ketika beliau sedang sholat. Nah, ini pembahasan terakhir mengenai kebijakan dan prestasi dari Umar bin Khattab. Prestasi. Umar memangku jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar. Dia mulai memangku khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar sebagai berikut. Yang pertama, perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria telah dilakukan oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan gelombang ekspansi pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekaisaran Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, dan ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Iskandariyah, ibu kota Mesir saat itu, ditaklukkan tahun 640 Masehi. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hijrah di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Dari sana, serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madain, yang jatuh pada saat itu juga. Pada tahun 641 Masehi, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa Umar, wilayah kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan juga Mesir. Yang kedua, mengatur administrasi keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, dan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintahan. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya santunan disesuaikan lamanya seseorang dalam memeluk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi agar berbeda dengan kaum Nasrani. Maka Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, yaitu periode Mekah dan juga yang kedua periode Madinah. Khalifah Umar bin Khattab. Kita menuju kepada kesimpulan dari materi ini. Khalifah Umar bin Khattab memproklamirkan dirinya sebagai Amirul Mukminin, bukan sebagai Khulafa ar-Rasyidin. Karakter Umar yang tegas dan keras mempermudah perluasan wilayah Islam. Selain itu, beliau merapikan sistem administrasi pemerintahan, mendirikan sistem penggajian, dan juga menetapkan kalender Hijriah. Prestasi Umar bin Khattab yaitu perluasan daerah Islam, administrasi keuangan, dan menetapkan tahun Hijriah. Nah, demikian tadi materi mengenai perkembangan kebudayaan Islam pada masa Umar bin Khattab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.